konversi agama. Ya, Mukodimah. Mukodimah Bu untuk Vita. kita. Siap, Ibu dosen. Ya Allah, kok gitu, jangan ngomong gitu dong. Itu cuma cita-cita. Ya nggak apa-apa. Doa biar tercapai. Amin, Baik, amin. udah langsung aja ya. Tapi Ibu Marini udah ada belum? Belum sebenarnya masih di situ MTU. Udah ada, Bu. Oh, udah ada ya. Hari ini ada tuh. Ini kelompok saya adik-adik semua nih. Ini anak-anak saya Udah malah. berapa Lucu. orang sih? Udah usia anak saya soalnya. Iya, apalagi Marini nih. Marini masih muda banget. Masih Marini tuing. berapa tahun usianya? Saya juga masih 16. muda, Bunda Esti. Iya mana? Nggak nanya lah, Tip. Oh, kan Pak Ketua begitu dah. Bu Esti bukan muda, dewasa. Oh iya, dewasa ya. Iya. Content of this template. Udah dimulai aja ya. Ayo mangga, Bu Vita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Yang Mulia Ibu Dr. Surin, dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Agama, serta teman-teman program Pascasarjana tahun akademik 2020 yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 terdiri dari Ibu Esti Kusyanti, Ibu Neneng Suwaibah, Ibu Marini Yuni Rahmawati, dan saya sendiri Resvita, akan memaparkan tentang konversi agama pada mata kuliah Psikologi Agama yang pada minggu lalu sudah sedikit dibahas atau sedikit dipetik oleh Ibu Dr. Surin atau teman-teman sekalian. Manusia sebagai makhluk sosial, juga makhluk individual, memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Masing-masing mereka memiliki persepsi. Dari persepsi tersebut akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan seseorang yang stabil untuk bertindak secara tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Dan dalam hal ini kaitannya mengenai agama. Nah, untuk itu selanjutnya di sini kami akan membahas apa itu konversi agama, faktor-faktor dan macam-macam dan faktor-faktor yang menyebabkan konversi agama. Dibuka dong, Pak, makalahnya. PPT-nya Belum, belum Bu, berubah. ini baru pembukaan. Oh, pembukaan ya. Tahapan dan proses dalam konversi agama, serta yang terakhir, dampak konversi agama itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya akan dipaparkan bahasan yang pertama oleh Ibu Neneng Suwaibah, yaitu tentang pengertian konversi agama. PPT-nya dibuka, Mbak. Iya, sebentar, Ibu. Kasih Neng Suaibah. Ya. Terima kasih Kak Vita. Baik Bapak Ibu, Putus Neng. kemudian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konversi diartikan sebagai perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, baru dari satu bentuk, rupa, dan sebagainya ke bentuk rupa yang lain. Sedangkan agama dapat diartikan sebagai suatu ketaatan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, yang dipercaya mengatur dan mengatur jalan alam dan kehidupan manusia. Oh, Wow, slow motion. Nggak kebagian. Iya, pelan-pelan ya. Jangan nanya tuh, belum dijelasin. Secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama seperti murtad atau mu'alaf ya. Bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama. Suatu perubahan kepercayaan dan ketaatan terhadap suatu agama yang dianut oleh seseorang. Melepaskan kepercayaan terhadap suatu agama dan memeluk atau mempercayai agama lain. Lebih tegasnya, konversi agama dapat disebut pindah agama. Misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam atau sebaliknya. Dan bisa juga
perubahan ketaatan terhadap suatu agama. Lanjut Kak Vita. Sementara Heyrick mendeskripsikan konversi agama adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan yang sebelumnya. Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat tinggal yang memuat beberapa pengertian dengan ciri-ciri di bawah ini. Pertama, adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan sehingga perubahan secara berproses atau secara mendadak. Ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Keempat, selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Menurut Zakia Derajat, konversi agama berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula. Walter Huston Clark dalam The Psychology of Religion memberikan definisi sebagai berikut. Konversi agama sebagai pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Lebih jelas dan tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa Kak Vita, kok kembali lagi ke itu sih, Kak? Mana tuh? Baca aja. Ulang ya. Udah Kak, udah. Suatu perubahan emosi yang tiba-tiba ke arah mendapat hidayah Allah secara mendadak. Telah terjadi yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur. Baik, Bunda Esti Kusyanti, macam-macam konversi agama. Oke, baik Udah ya, teman-teman, Kak? kedengeran ya? Tadi Kedengeran, Bunda, kedengeran. ya, Mbak Neneng sudah ya. Sudah. Saya khawatir terdengar ada musik ini yang di depan Udah. rumah. Ya. Untuk musik tidak terdengar ya. Bu. Ya, silakan. Khawatir keberisikan. Ya, Baik Bu. teman-teman semua, saya akan melanjutkan tentang macam-macam konversi agama. Kecil banget tulisannya ya. Bernard Spilka membagi konversi agama menjadi dua tipe atau dua macam. Yang pertama yaitu tipe volisional, perubahan secara bertahap, yaitu konversi yang terjadi secara berproses sedikit demi sedikit sehingga kemudian menjadi seperangkat aspek kebiasaan rohaniah yang baru. Konversi yang demikian ini sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran. Tipe pertama ini dengan motivasi aktif dari perilaku dan intelektual rasional yang lebih berperan. Tipe yang kedua yaitu tipe self-surrender, perubahan secara drastis, yaitu konversi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut terjadi dari tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat iman menjadi kuat iman, dari tidak percaya menjadi percaya. Bentar. Kemudian faktor-faktor penyebab konversi agama. Menurut Mukti Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keretakan dalam keluarga, ketidakserasian, perlainan agama, kesepian, kemudian bagi yang sudah berkeluarga mungkin kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan dari kaum kerabat lainnya. Kondisi yang demikian menyebabkan seseorang itu akan mengalami tekanan batin yang menimpa dirinya dan pada akhirnya bisa menyebabkan konversi agama. Faktor yang kedua yaitu faktor
lingkungan tempat tinggal. Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat, merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian juga menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan ketenangan dan mencari tempat di luar yang mungkin bisa dijadikan untuk tempat bergantung, sehingga kegelisahan batinnya itu bisa hilang. Faktor yang ketiga yaitu faktor perubahan status. Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak itu akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama, seperti terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga, kemudian anak sekolah yang putus dari sekolah ataupun dia keluar dari perkumpulan dengan teman-temannya, kemudian seseorang yang mungkin karena PHK atau dan lain sebagainya sehingga terjadi perubahan pekerjaan. Kemudian ada yang seseorang kawin dengan orang yang berlainan agama dan sebagainya. Itu juga bisa mempengaruhi faktor konversi agama. Faktor yang keempat yaitu faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit itu juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama. Masyarakat awam yang miskin biasanya cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan hidupnya ketika di dunia yang lebih baik. Kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan juga dapat mempengaruhi terjadinya konversi agama. Yang kelima yaitu faktor pendidikan. Dalam hal ini, literatur ilmu sosial menampilkan argumentasi bahwa pendidikan itu memainkan peranan yang lebih kuat atas terbentuknya disposisi religius yang lebih kuat bagi kaum wanita daripada kaum pria. Menurut Zakiyah Darajat, ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama. Yang pertama yaitu ketegangan perasaan. Orang-orang yang mengalami konversi agama di mana dalam dirinya terjadi kegelisahan, kemudian ada gejolak dari berbagai persoalan yang kadang-kadang dia tidak mampu menghadapinya sendiri, itu bisa menyebabkan terjadinya konversi agama. Kemudian yang berikutnya yaitu pengaruh hubungan, pengaruh hubungannya. Tadi yang tradisi. Ya. Yang kedua yaitu pengaruh hubungan dan tradisi agama. Di antara pengaruh yang terpenting sehingga terjadi konversi agama adalah faktor pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya ketika masih kecil. Keadaan orang tua itu sendiri apakah termasuk orang yang kuat dan tekun beragama atau tidak. Faktor lain yang tidak sedikit pengaruhnya dalam konversi agama adalah lembaga-lembaga keagamaan, masjid-masjid atau gereja-gereja. Aktivitas lembaga keagamaan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama lembaga keagamaan sosialnya. Kebiasaan sewaktu kecil melalui bimbingan-bimbingan di lembaga keagamaan itulah yang termasuk salah satu faktor yang memudahkan terjadinya konversi agama. Jika pada usia dewasanya mengalami acuh tak acuh pada agama dan mengalami konflik jiwa dan ketenangan batin yang tidak teratasi. Kemudian faktor yang berikutnya menurut Zakiyah Darajat yaitu adanya ajakan, seruan atau seruan dan sugesti. Peristiwa konversi agama terjadi karena adanya ajakan dan sugesti yang pada mulanya hanya bersifat dangkal saja atau tidak mendalam, tidak sampai pada perubahan kepribadiannya. Namun jika orang yang mengalami konversi dapat merasakan ketenangan dan kedamaian batin dalam keyakinan itu, dalam kepribadiannya, orang-orang yang sedang gelisah mengalami kegoncangan batin akan mudah menerima ajakan dan sugesti atau bujukan dari orang lain. Apalagi sugesti tersebut menjanjikan harapan akan terlepas dari kesengsaraan batin yang sedang dihadapinya. Karena orang yang sedang gelisah atau guncang batinnya, itu inginnya hanya segera terlepas dari penderitaannya. Sementara itu, ada pemimpin agama yang mendatangi orang-orang yang mulai memperhatikan kegoyahan keyakinannya yang disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin karena keadaan ekonomi, karena keadaan rumah tangga, karena persoalan pribadi dan moral. Dengan datang membawa nasihat, pujukan, dan hadiah-hadiah yang menarik, itu akan menambah simpatik hati orang-orang yang sedang mengalami kegoncangan tersebut, yang sedang membutuhkan pedoman baru, yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Masih ada? Yaitu faktor emosi ya. Emosi. Berikutnya itu faktor emosi.
Salah satu faktor yang mendorong terjadinya konversi agama adalah pengalaman emosional yang dimiliki setiap orang dalam kaitannya dengan agama mereka. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor kemauan. Beberapa kasus konversi agama terbukti dari hasil suatu perjuangan batin dan kemauan yang ingin mengalami konversi. Dengan kemauan yang kuat, seseorang akan mampu mencapai puncaknya, yaitu dalam dirinya mengalami konversi. Hal ini dapat diikuti dari riwayat hidup Imam Al-Ghazali yang mengalaminya, bahwa pekerjaan dan buku-buku yang dikarang Al-Ghazali, ya, salah ya, mohon maaf. Bahwa pekerjaan dan buku-buku yang dikarang bukanlah datang dari keyakinan, tapi datang dari keinginan untuk mencari nama dan pangkat. Sejarah Al-Ghazali dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode sebelum mengalami kebimbangan, yang kedua periode kebimbangan, dan yang ketiga periode konversi agama. Untuk selanjutnya, barangkali akan dibahas oleh Mbak Ibu Marini. Marini. Ya, silahkan Mbak Marini untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Berikutnya. Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses konversi agama terdapat 3 pengaruh besar yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama, kekuatan psikologis. Seseorang yang mengalami kegoncangan jiwa pasti akan mencari sesuatu yang membuat dia nyaman atau membuat dia tenang, sehingga akan berpikir adanya konversi agama. Terus kemudian yang kedua yaitu kekuatan sosiologis yang berkaitan dengan masyarakat, ya. Jika di lingkungan masyarakat merasa dikucilkan atau merasa tidak diterima, seseorang akan memiliki dalam dirinya itu akan mendorong untuk proses konversi agama. Terus yang ketiga yaitu kekuatan ketuhanan. Kekuatan ketuhanan ini seperti mendapatkan hidayah. Jadi ketiga ini adalah pengaruh besar pada seseorang yang dapat melakukan konversi agama. Selanjutnya yaitu proses konversi agama itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama yaitu masa tenang pertama, di mana segala sikap dan tingkah lakunya serta sifat-sifatnya menunjukkan acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua, masa ketidaktenangan. Konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik, dan sebagainya. Baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan, atau yang lainnya. Pada masa ini, seseorang biasanya amat peka perasaannya, cepat tersinggung, dan hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah kena sugesti. Nah, yang ketiga, peristiwa konversi agama itu sendiri, setelah mengalami masa puncaknya, seseorang tiba-tiba merasa mendapat petunjuk dari Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya tiba-tiba menjadi reda, jiwa menjadi tenang dan damai berkat keyakinan barunya. Nah, yang keempat, keadaan tenang dan tentram. Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru. Rasa aman, damai di hati, lepas dari segala dosa, segala persoalan menjadi enteng dan dapat diselesaikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu ekspresi konversi dalam hidup. Tahapan terakhir ini dalam konversi agama ialah mengungkapkan konversi agama dalam tindak tanduk, perbuatan, sikap. Kamu sama kamu jokian dia masa? Dengan tuntutan Jokian cewek masa yang bawa. Dari dari pertama kali saya lihat pepet kagak pepet. Dampak konversi agama terhadap akidah dan ibadah. Sebagai manusia yang beragama harus memiliki dasar nilai-nilai agama baik dari dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan antar sesama manusia. Dengan memiliki dasar nilai-nilai agama tersebut dimaksudkan bahwa perilaku seseorang ada hubungannya dengan masalah ibadah, zikir, dan memberi dorongan kepada manusia beragama untuk mencari
karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dampak konversi agama terhadap sosiologis. Dilihat dari sudut sosiologis, agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, dengan harapan seseorang memperoleh kemudahan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Yang ketiga, dampak konversi agama terhadap bidang muamalah. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Pengaruh agama dalam kehidupan seseorang adalah memberi kemanfaatan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, dan rasa puas. Pengaruh positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat kebaikan. Dampak yang terakhir yaitu konversi agama terhadap kehidupan rumah tangga. Seorang yang mengalami konversi agama akan timbul gejala-gejala baru yang bisa menjadikan seseorang tersebut mempunyai perasaan yang serba tidak sempurna, yaitu rasa penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan bisa menimbulkan tekanan batin karena disebabkan oleh tidak diakuinya sebagai keluarga merasa tersingkir dari lingkungan. Kondisi yang demikian itu secara kehidupan batin seseorang menjadi kosong dan tidak berdaya, sehingga mencari perlindungan lain yang memberikan kehidupan jiwa yang tenang dan tentram. Terima kasih. Semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita dan memberikan kefahaman kepada kita semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelumnya untuk Mbak Atika bisa di unmute dulu nggak Mbak Atika? Mbak Atika. Baik, demikian paparan dari kelompok 6 tentang konversi agama pada mata kuliah Psikologi Agama. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya dari yang sudah kami paparkan tadi, ada pengertian konversi agama, faktor-faktor seorang beralih dalam konversi agama, kemudian macam-macam konversi agama dan konversi agama. Dipersilahkan untuk sesi pertama untuk 2 penanya. Ya, Bu Julia. Mas, udah habis ini pulang. Habis ini pulang. Habis ini pulang. Kelompok 7. Gak bisa motor Baik. Ini yang bertanya itu kelompok selain kelompok 7 kali ya, maksudnya begitu kan? Ini agak terganggu sama mic-nya Mbak Atika ya. Mbak Atika. Ya, dia lagi itu tuh, dia lagi mau pergi ke gunung itu. Mbak Atika, tolong Lupa di unmute ya. Di-mute dulu. Baik, Pak Opik. Ya, ini tanggapan dulu apa pertanyaan dulu atau gimana ini? Tanggapan dulu boleh. Tutup aja. Host, mohon di unmute semuanya. Ya. Itu kan ada yang kosong tuh satu tuh. Itu Mbak Tika kali ya? Itu yang baru. Pratika. Jangan lagi di pasar. Belanja. Ketua barangkali ditelepon Mbak Atikanya. Ya, langsung aja Pak Opik Taufik. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri di makalah yang berjudul konversi agama. Artinya kalau bahasa kita, konversi agama ya artinya berpindah agama ya, atau berpindah pandangan
kepercayaan dari satu agama kepada agama yang lain. Nah, di sini kan permasalahan khususnya di Islam misalnya, bahwa konversi agama itu termasuk bagian dari yang krusial. Apakah karena memang tadi faktor-faktor yang disebutkan oleh pemakalah, dengan faktor lingkungan, faktor keluarga dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi cara pandang, perspektif dia terhadap agama itu sendiri. Makanya saya hanya ingin bertanya, yang pertama adalah kalau orang yang melakukan konversi agama, ini pertanyaan yang pertama, apakah cara beragama mereka itu sudah sampai pada akar paling dasar, sampai pada ruh agamanya, atau hanya sebatas tadi identitas untuk menyatakan rasa percaya diri bahwa mereka telah beragama. Yang kedua, dengan seperti itu, artinya dengan orang gampang untuk mengkonversi agama misalnya, apakah beragama itu diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari? Atau hanya sebatas pelarian-pelarian atas ketidakberdayaan dia terhadap keyakinannya yang belum puas gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, bisakah agama menjadi peranan penting dan menjadi spirit kehidupan dia yang tidak mudah dia untuk mengkonversi pemikiran dia dari satu pemikiran ke pemikiran lain, dari satu pandangan agama kepada agama yang lain. Gitu. Bagaimana posisi peranan agama gitu untuk tadi menjaga spiritual kehidupannya? Ya, itu pertanyaan yang berapa ya? Saya lupa deh. Ketiga, Pak. Ketiga. Yang kemudian yang keempat, andaikan misalnya nih, andaikan para ulama dulu masih hidup sampai hari ini, nggak usah sampai ke zaman sahabat atau zaman Rasul lah katakanlah, sampai ke zaman para imam besar saja. Andaikan mereka masih hidup misalnya, apa peranan yang paling mendasar yang harus mereka ajarkan menghadapi masyarakat milenial yang hari ini penuh dengan pergumulan saintek, kemudian kebudayaan yang jenisnya paradoks begitu terhadap nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Itu pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa dimengerti pertanyaannya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, ini sebelumnya ya pertanyaan dari Ustadz Opik Taufik. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah cara beragama sudah sampai pada mereka yang melakukan konversi agama sudah sampai pada akar paling dasar ya Pak Opik ya? Iya, betul. Mungkin satu-satu dulu ya Pak Opik, satu pertanyaan. Silakan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah cara beragama orang yang melakukan konversi agama, mereka itu sudah sampai pada akar yang paling dasar atau ruh mereka dalam beragama? Baik, Ibu Esti Kuscianti mungkin bisa jawab dari pertanyaan pertama dari Pak Opik Taufik. Sebentar, bisa diulang Mbak Vita? Apakah cara beragama bagi mereka yang melakukan konversi agama itu sudah sampai pada akar paling dasar mereka atau ruh mereka dalam beragama? Barangkali saya ingin mencoba sedikit memberikan gambaran, mohon nanti disempurnakan oleh teman-teman. Jadi apakah cara beragama orang yang melakukan konversi agamanya itu sudah sampai sampai pada akar paling dasar mereka? Titik nazir kali. Iya, betul. Artinya sampai paling dasar itu sampai pada ruh beragama itu sendiri gitu. Ya, sehingga kok dia sampai pindah agama gitu ya. Tidak hanya sekedar sebagai identitas untuk dirinya dan kemudian percaya diri bahwa saya telah beragama, tidak hanya sebatas itu gitu.
Ya, kayaknya kalau kita belum, saya sendiri gitu ya, kalau belum memahami psikologi secara mendalam, kayaknya memang sulit sekali untuk memahami keagamaan seseorang gitu. Terus terang karena memang saya psikologinya juga masih sangat rendah, jadi untuk memahami psikologi seseorang itu sangat sulit. Namun saya ingin mencoba, idealnya memang kalau orang yang sudah dewasa agamanya, yang sebagaimana kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Doktor, sudah dewasa dalam keberagamaannya, kemungkinan dia tidak akan melakukan atau mengalami konversi agama. Kalau dia mengalami atau melakukan konversi agama, berarti dia dalam keberagamaannya itu belum dewasa benar gitu. Secara keberagamaannya belum benar-benar dewasa gitu. Saya sendiri juga bingung nih, Mas Opik. Lanjut aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Ya barangkali Mbak Vita dulu nih mau Ya, mungkin mencoba karena kan tadi menanggapi. beberapa banyak faktor ya. Karena Ya, betul. kejiwaan kan juga hal mendasar juga dalam diri seorang gitu. Jadi bisa jadi orang yang sudah paling mendasar, maksudnya sudah sampai ruh beragamanya bisa mengalami hal-hal yang terutama dalam konversi agama ini karena ada sesuatu yang mengganggu dalam jiwanya. Simpelnya seperti itu. Sudah Pak Taufik di pertanyaan nomor 1 ya? Oke, siap. Atau mungkin ada ditanggapi lagi? Oh, nggak usah. Oh iya, nanti jadi panjang ya. Iya. Selanjutnya, nanti ya, baik. kesimpulannya oleh Bu Dokter ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, apakah bagi mereka yang melakukan konversi agama itu proses ritualnya tadi bagaimana Pak Opik? Jadi pertanyaannya, apakah orang yang selalu mengkonversi agama, karena faktanya orang itu tidak sekali dia mengkonversi agama, kadang ada beberapa. Saya bilang nggak kadang deh, sering orang mengkonversi agama itu dari agama satu ke agama lain, belum puas ganti lagi. Nah, orang-orang yang melakukan konversi agama seperti itu, apakah dia berpikir agama diposisikan hanya sebatas ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, sehingga seolah-olah itu adalah pelarian. Agama itu sebagai pelarian, dikarenakan ketidakberdayaannya dia yang diliputi banyak keputusasaan dan sebagainya. Seperti itulah. Jadi saya pertanyaannya disesuaikan dengan bahasa psikologi. Baik, ada yang ingin menjawab dari kelompok 6? Neneng Suhaibah. Ya, silakan. Mungkin karena yang tadi disebutkan dari faktor-faktor tersebut, pengaruh dari lingkungan pertemanan atau pergaulan. Bisa juga dari lingkungan masyarakat, sehingga dia itu belum yakin sama satu agama, sehingga ketika dia berteman dengan si A yang beragama Kristen misalkan, nah dia ingin mencoba mempelajari agama tersebut. Nah, akhirnya dari pertemanan itu mungkin dia bisa masuk agama Kristen, nanti berpindah lagi. Jadi dia belum ada dasar keyakinan yang sampai ke akar. Jadi sehingga dia tuh tergoyah keimanannya. Mungkin gitu, kayak gitu kali ya Pak Taufik, Pak Opik. Iya kali ya gitu. Iya kali, bener. Kalau kita lihat mungkin sedikit kan gampang banget kan, dari Islam pindah ke Kristen, terus dari Kristen balik lagi ke Islam, berapa bulan lagi balik lagi ke Kristen gitu kan, karena masih labil psikologinya tuh, masih labil lah intinya. Tuh. Artinya bisa nggak dianggap bahwa agama itu terpisah dari ritual kehidupan sehari-hari orang yang melakukan demikian? Bisa juga. Kalau ya bisa itu, tapi sebenarnya itu kembali lagi, kalau beragama itu kan berarti keyakinan. Nah, berarti kalau misalkan mereka itu agamanya berpindah, mungkin bisa dibilang kayak animisme kali ya, berpindah keyakinan kayak gitu. Jadi dia percaya dengan ini, percaya dengan ini, percaya dengan ini, percaya dengan Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Artinya dia akan melakukan satu bentuk konversi keyakinan di atas keraguan. Iya, betul. Iya, Pak. Itu. Atau memang keraguan itulah menjadi keyakinan dia, sehingga mengkonversi agama adalah untuk meyakinkan keraguan dia. Sehingga, nah, bisa yang kedua pilihannya itu. Ya, bagus. Ibah bagus. Bisa
segala Mungkin kemungkinan kan bisa terjadi karena kita nggak tahu kondisi iya, iya. lagi mereka kan karena Ada ini dua kita contoh nih, ada ya dua silakan contoh Pak. pengalaman kawan yang konversi dari Kristen ke Islam. Jadi pengalaman dia itu konversinya bukan karena keyakinan, bukan karena pindah status atau pergaulan, tapi dia pengalamannya itu melalui mimpi. Jadi melalui mimpi dia itu dianjurkan untuk berpindah ke agama Islam. Dan memang pada saat mimpi itu beliau sudah diyakinkan dengan mendapatkan, ya kalau Nabi kan wahyu ya, kalau kita mungkin wangsit lah kali gitu. Iya betul, wangsit itu. Nah, nggak lama beliau itu, padahal keluarganya semua masih menganut agama Kristen. Cuma dia satu-satunya yang berpindah ke agama Islam. Itu satu. Terus yang kedua tadi pertanyaan yang kedua Om Opik itu seolah-olah agama itu cemilan ya konversinya. Jadi bisa ke Islam, kemudian balik lagi ke Kristen atau agama lain. Saya ingat sama public figure yang namanya Lukman Sardi. Ya, Lukman Sardi itu beliau alasannya berpindah ke agama Kristen itu karena beliau menganggap ini seni. Berpindah agama dari Islam ke Kristen itu seni. Inilah saya sebagai figur seni gitu. Jadi dia tidak menganggap bahwa agama itu kelihatannya nggak begitu penting menurut beliau. Tapi seni hidup aja dia. Nanti mungkin pindah lagi ke agama Buddha karena dia aktor yang ingin mendalami karakter-karakter itu mungkin itu. Jadi dari pendapat-pendapat yang sudah disebutkan menurut Mukti Ali, kemudian Zakiyah Derajat, barangkali ada satu yang bisa ditambahkan bahwa konversi agama ini bisa jadi sebagai sebagai seni belaka untuk bagi pribadi yang tidak menganggap bahwa agama itu serius. Gitu, itu pengalaman dan contoh yang pernah saya alami lah, gitu, kawan dan public figure tadi, gitu. Mungkin itu nambah sedikit kali. Yang lain bisa tambahin banyak. Pak Saiful, jadi teringat juga saya ucapan Pak Saiful seperti itu. Artinya yang public figure itu memang banyak juga dari golongan santri. Kemudian dia pindah juga ke agama yang lain, contohnya misalnya agama Kristen dan sebagainya. Iya. Contohnya. Yang kita tahu juga Jamal Mirdad itu ya. Oh Jamal iya. Mirdad dia juga dari orang santri. Jamal Mirdad dari dari semenjak nikah kan dia sama bininya tuh ya. Iya betul. Islam. Betul pindahnya itu. Kayak kita sebutnya Jamal Murtad bukan Jamal Mirdad ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita tahu anaknya dari Kiai Haji Qasim Nur Seha ya. Oh iya ingat. Beliau juga masuk ke Kristen gara-gara wangsit juga. Betul, gara-gara wangsit bahwa dia ditemui Yesus, dia suruh masuk ke agama Kristen gitu. Padahal waktu itu kondisinya Kiai Haji Qasim Nur Seha sebagai ketua pertimbangan dan penasehat Presiden Soeharto. Yang mungkin bisa saja terpukul ya secara psikologis Pak Kiai tersebut. Tapi artinya memang bisa terjadi demikian. Nah, bisa saja dengan pertanyaan saya yang ketiga itu nambah lagi. Banyak amat. Tadi ada 4 pertanyaan tadi ya, nyambung ya. Dengan pertanyaan yang ketiga itu tambahan dari juga ini. Ini Pak Opik doang yang nanya ini. Pak Opik. Haja Hidah. Ya udah, lanjut. Dikasih kesempatan. Lanjut. Ya, jadi berarti maaf ya Bu Haja Idah nih. Agak ngapa-ngapa dah. Jadi bagaimana mendudukan agama
agar menjadi peranan pokok dan peranan inti sebagai pembentuk spirit kehidupan yang aktual itu. Jangan sampai tadi orang yang konversi agama aneh-aneh gitu. Jadi bagaimana cara mendudukan agama menjadi peranan penting, peranan pokok sebagai tadi membentuk spirit kehidupan dia yang aktual hari ini. Itu berarti pertanyaan yang ketiga yang itu sebetulnya nyambung. Berat juga ya, anak Barangkali kiai itu juga tergantung kiai dari juga keyakinan konversi orang ya. kan beda-beda ya. Keyakinan orang, tingkatan keyakinan orang itu kan beda-beda. Semakin dia berada di lingkungan, tapi kembali lagi tadi, walaupun dia di lingkungan yang memang sudah anak kiai, karena Iya, dapat anak wangsit, nah kiai. makanya semua kemungkinan Bisa. itu bisa terjadi. Maka kalau saya boleh menghubungkan, karena ini kita ada di pendidikan ilmu agama Islam, ada Iya. di pendidikan Islam itu ada teori dari tokoh Skinner mengenai manusia otonom itu hanya suatu konsep untuk menenangkan sesuatu yang belum mampu kita terangkan dengan cara lain. Jadi kalau menurut Skinner itu bukan individunya yang dicari masalahnya. Kenapa individu tersebut misalnya ada satu masalah kayak tadi dia konversi agama, tapi yang lebih dilihat adalah lingkungannya, begitu. Atau itu nyambung apa enggak? Tapi itu teori Skinner yang ada di ilmu pendidikan Islam mungkin nyambung ke sini ya. Boleh aku tambahin nggak, Kofita? Ya, kasih. Ibu-ibu gitu. Kalau misalkan kondisinya ini yang beragama Islam, kalau dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya makrifat ya. Nah, mungkin dari situlah kita harus banyak mengenal Allah, ketuhanannya dulu lah gitu kan dalam ilmu tasawuf, seperti membenarkan dengan dipancarkan lewat perbuatan gitu kan, karena kan iman itu nggak hanya diucapkan dalam hati tapi harus ditindak dengan perbuatan ya kan. Nah, jadi itu harus dibenarkannya dulu, makrifatnya dulu kepada Allah supaya menghasilkan nggak tergoyah gitu keimanannya, supaya kuat gitu agamanya ya. Tapi kembali lagi kepada faktor-faktor yang tadi disebutin yang menyebabkan akhirnya adanya konversi agama. Mungkin begitu kali ya Pak Taufik, Pak Opik, Taufik. Mungkin bisa nyambung dari Neng Ibah. Kesimpulannya mungkin garis bawahnya mereka yang konversi kayaknya mereka baru sebatas syariat, belum hakikat apalagi makrifat gitu kan. Makrifat Kalau itu udah udah masuk makrifat pada udah tasawuf. otomatis, iya. Tasawuf itu udah tinggi sekali. Wis, artinya Pak Saiful. Gimana Pak Opik? Iya, Pak Bu. Saya simpulkan ucapan Pak Saiful, artinya kalau orang baru syariat, belum tingkat-tingkatan makrifat dan sebagainya, masih bisa kemungkinan untuk mengkonversi agama. Iya, kelihatannya. Tapi kalau sudah di atas, artinya tidak bisa dikonversi atau kemungkinan kecil untuk mengkonversi agama. Maksudnya begitu? Iya, itu. Begitu. Karena dari wangsit itu tadi ya, Pak Saiful Bahri. Kalau orang yang sudah sampai tinggi begitu dapat wangsit suruh pindah agama, bisa nggak itu? Bisa Pak. Ya orang-orang bisa. terpilih lah, yang terpilih. Ya Ziduaya kadang naik turun kan. Mungkin Baik, silakan Ibu. Itu salah satunya mungkin ya Bu Juli ada yang kasusnya seperti itu.
Hmm. Ya, terima kasih Bu Julia. Maaf Bu Julia. Halo. Silakan Pak Taufik. Berarti sampai datang keyakinan atau datang ketenangan pada seorang tersebut, dia baru berada pada keyakinan di satu agama tersebut ya. Ya. Artinya itu tidak menunjukkan bahwa agama ada yang salah atau agama ada yang benar, ada yang kurang benar, yang tidak benar, yang paling benar, tidak ada begitu ya. Berarti kalau dari sisi psikologi agama, karena baru pada titik ketika dia ada ketenangan dalam keyakinan, nah dia akan berada pada posisi agama tersebut, walaupun dengan cara mengkonversi dari keyakinan sebelumnya. Mungkin begitu maksudnya ya? Iya. Ya. Jadi dia tuh selalu mencari titik di mana sih saya tenangnya dalam agama ini. Karena dalam psikologi agama itu kan tidak menyalahkan, tidak mengurus masalah akidah orang. Dia hanya melihat agama itu dari sisi psikologi manusia. Manusia itu dilihat beragamanya seperti apa gitu dari sisi psikologinya. Begitu sih Pak yang saya pahami. Baik, sudah ini ya Pak Opi Taufik. Ya. Langsung lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Untuk pertanyaan keempat, apa peranan yang paling mendasar dari para ulama-ulama terdahulu ya Pak Taufik ya? Ya. Jika dari mereka hari ini misalnya. Jika disambungkan ke hari ini gitu, agar tidak terjadi konversi agama begitu Pak. Baik. Ibu Marini mau menanggapi pertanyaan nomor 4 dari Ustadz Taufik. Baik, jadi apa peranan ulama terdahulu ya, jika masih ada pada masa sekarang terhadap generasi milenial? Ya. Nah, yang peranan para ulama mungkin lebih menanamkan akidah ya, akidah dari apa ya? Bentar. Jadi lebih ke penanaman akidah sih Pak, kalau menurut saya. Akidah saja, sama lebih ke apa ya? Kayak mengadakan kajian-kajian kayak gitu. Penanaman akidah saja pada generasi milenial, sehingga jika akidahnya sudah kokoh, maka generasi milenial ini tidak akan mudah goyah gitu, sehingga akan tahu tujuan hidupnya itu kemana gitu. Artinya kalau generasi milenial ini kan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, yang untuk diberikan pendidikan aja kita setengah mati gitu. Nah, artinya kita harus punya satu pola atau formulasi yang cocok bagi metode cara. Karena mereka pergumulan hari ini kan dengan saintek, kemudian kadang dengan kebudayaan yang paradoks itu saya bilang. Begitu Bu Marini. Mungkin saya bisa menambahkan ya Pak Taufik. Ya Ida, silakan. Misalnya kalau ada seseorang peranan ulama dalam kehidupan generasi milenial, itu kan sebetulnya bukan peranan ulama saja ya, peranan kita semua gitu, sebagai guru, sebagai orang yang terdekat, sebagai orang tertua dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya dikatakan itu sebagai peranan ulama, tentunya ulama dahulu dengan ulama sekarang kan jauh berbeda gitu. Yang ada di sekarang ini gitu kan. Ulama terdahulu mungkin pikirannya tidak duniawiyah tapi ukhrawiyah. Nah, kalau ulama sekarang pemikirannya banyak yang duniawiyah, ukhrawiyahnya ya belakangan lah dikit gitu. Nah, jadi sekarang ini kita lihat gitu ya, banyak ulama-ulama yang ketika terjun di dunia politik, peranan dia sebagai ulamanya semakin hilang gitu, semakin berkurang gitu. Jadi dia fokus ke politik.
Tapi ketika ulama itu memang peranan di masyarakat, ya dia mengayomi masyarakat, dia berdakwah di masyarakat, maka ketika ada generasi-generasi yang kurang, dia memberikan arahan yang terbaik gitu. Nah, selain ulama, keluarga juga menjadi faktor pendukung. Guru-guru di sekitarnya juga faktor pendukung. Orang-orang yang terdekat dia juga sebagai faktor pendukung untuk tetap meluruskan generasi milenial tersebut ke arah yang lebih baik begitu. Jadi bukan hanya peranan ulama saja. Kalau dahulu mungkin ulama benar-benar ini ya, benar-benar jagain santri, misalnya di pondok pesantren ngajarin ilmu agama, nahwu, sorok, bahasa Arab, Al-Quran dan sebagainya. Tapi sekarang enggak. Justru ulama sekarang ya, bukan, mohon maaf ya kalau ada yang ulama. Makin bergeser perannya ya Bu Haji. Kalau misalnya sekarang ya, proses dia dalam berdakwah gitu ya. Itu kalau sudah masuk dunia televisi itu kan berbeda ya. Ada budgeting. Ada budgeting yang dia berikan sehingga ketika masyarakat mengundang itu harus ada budgetingnya. Dan budget itu harus disesuaikan gitu. Jadi ketika masyarakat itu budgetnya tidak mencukupi, ya nggak jadi ngundang ulama itu gitu. Asisten nih ceritanya. Mahalan gitu ya. Nah kalau sudah masuk ke dunia televisi, peranan dia sebagai ulama justru berkurang jadinya gitu. Baik Bu Haji. Apalagi menghadapi masyarakat. Iya baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Haji Ida. Pak Opik mau menanggapi lagi? Boleh saya menanggapi, Bu? Udah langsung ke Bu Sururin aja. Iya. Ayo benar, langsung aja deh. Iya, sudah 11:30. Menyelesaikan pertanyaan dari nomor 4. Bagaimana Pak Opik, sudah selesai, sudah clear? Sudah cukup. Takutnya ada yang lain yang mau bertanya atau mungkin menanggapi. Menurut saya sudah. Terima kasih Bu Resvita. Boleh ya, satu pertanyaan nggak Bu? Karena ini waktunya udah 11:30 ya, 30 menit lagi. Apakah Ibu Dr. Sururin sudah masuk? Sudah masuk, Kak Vita. Sudah masuk. Iya, 30 menit penjelasan untuk Ibu Sururin bagaimana teman-teman? Iya betul. Ya, lanjutkan. Biar ada pelurusan. Ya, Mbak Vita. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman semuanya, baik dari kelompok 6 ataupun teman-teman semua yang menanggapi pada hari ini pada mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Konversi Agama. Terima kasih semuanya. Kami serahkan kepada Ibu Dr. Sururin, semoga bisa menjawab pertanyaan atau meluruskan dari yang masih mengganjal di kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Prof. Masih belum nampak. Kalau belum nampak, kayaknya harus ada pertanyaan berikutnya nih dari yang lain kayaknya deh. Iya, boleh saya bertanya. Siapa tadi? Abu. Pak Abu. Siapa ininya MC-nya Bu? MC. Atika ya. Jadi begini Bu, kalau kita lihat kan tadi memang udah banyak ya penjabarannya kalau pengaruh psikologi itu sangat luas ya dalam pemahaman dan keyakinan baik secara internal ataupun eksternal gitu. Pertanyaan saya begini Ibu, kita lihat dari zamannya Nabi ya, dari zamannya Nabi itu kan kita lihat banyak keluarga-keluarga Nabi sendiri yang mengkonversikan dirinya gitu. Jadi nggak semuanya keturunan Nabi pun ataupun keluarga Nabi pun bisa terjamin gitu dengan keluarganya gitu sebagai ini gitu. Karena kita suka lihat kan kayak contohnya anaknya Nabi Nuh gitu ya. Jadi salah satu anaknya Nabi Nuh itu ada yang mengkonversikan keyakinannya dan dia tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Terus kebalikannya juga ada istrinya Firaun gitu ya. Istrinya Firaun itu terkenal sebagai istrinya orang-orang yang orang yang zolim gitu, sebagai raja yang zolim, tapi dia begitu soleh gitu, soleha gitu.
Nah, itu kalau menurut kayak gitu sebenarnya selain eksternal, berarti kan kita bisa lihat memang dari internalnya sendiri juga sangat dominan gitu, sangat perlu gitu. Jadi kalau menurut saya keyakinan itu emang harus didasari pertama itu dari ilmu juga. Jadi selain dari pemahaman yang dia dapat gitu, jadi dia juga harus memiliki pola pikir juga yang mendasar gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang-orang tersebut bisa terjadi seperti itu? Bahkan di lingkungan kita pun sekarang masih banyak kayak gitu ya. Jadi ada orang-orang yang alim, tapi keluarganya ada yang malah bertolak belakang dengan orang tuanya gitu. Nah, itu sebenarnya faktor lingkungan atau faktor dari internalnya yang benar-benar mempengaruhi orang tersebut gitu. Ya itu pertanyaan itu aja sih. Mungkin ada yang bisa melengkapi gitu atau mungkin bisa menambahkan. Terima kasih, Bu. Meja makan siapa? Sepertinya tadi udah sama ya pertanyaannya dengan Pak Opik Taufik ya. Oh, sama ya, Bu ya. Aduh, Sudah dibahas iya. tadi. Oke, Bu, kalau gitu mohon maaf saya nggak memperhatikan ini. Pak Opik mau nambah lagi tuh kayaknya. Mungkin Pak Taufik bisa dijabarin lagi, Pak Taufik. Kayaknya kepencet. Pak Syahuni barangkali mau ada yang disampaikan. Ya, Dari tadi udah open mic. Ya, saya mau mencoba untuk membaca situasi ini. Sebenarnya dalam tingkatan agama itu ada tingkatan taklid, yaitu tingkatan yang hanya ikut-ikutan atau disebut dengan taklid buta, taklidul umma, yaitu ketika seseorang mengikuti agama itu dia asal ikutin mungkin karena keturunannya, karena lingkungannya. Nah, ketika itu juga akan naik ketika tingkatan agamanya. Makanya seperti yang dijelaskan oleh Profesor Tekia Darojat atau yang lainnya, itu mungkin mengalami yang namanya kesadaran agama, yaitu yang namanya ma'rifatuddin, yaitu tingkatan di mana seseorang mempelajari agama dari ilmu pengetahuannya. Karena dengan ilmu pengetahuan dia mempelajari dari mana kebenaran Islam, dari mana kebenarannya. Nah, untuk mencapai ma'rifatuddin ini tingkatannya dari pengalamannya, dari pembelajarannya dia, karena tidak segampang dia mempelajari, harus mempelajari berbagai disiplin ilmu agama untuk mencapai tingkatan tersebut. Kita aja baru tingkatan al-muttabi, hanya ikut-ikutan, karena ketika kita mendengarkan bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang benar, dari perawi siapa, istilahnya kalau dalam kajian hadis atau kajian fikih ini ada asal-usulnya semua. Kalau kita hanya ittiba ketika dalam kajian tafsir, tapi tafsir siapa yang menjelaskan, kita ittiba, belum bisa mengikuti ittiba, baru sekedar ma'rifat. Tingkatan yang selanjutnya yaitu ketingkatan hakikatuddin, yaitu benar-benar mendalami. Ibarat kata ketika kita mengetahui kota Mekah, kita mungkin baru ma'rifah. Tapi yang sudah berziarah ke Mekah, maka dia benar-benar mengalami, mendalami agama. Oh, benar-benar saya tahu tentang kota Mekah. Saya mengetahui tentang keadaan agama yang sebenar-benarnya. Karena dia sudah mempelajari agama benar-benar dari berbagai disiplin ilmu. Dari berbanyak literasi, tafsir, hadis, atau fikihnya, atau kiasnya. Otomatis kalau dalam perkembangannya dia akan mencapai kesadaran agama yang tinggi, yaitu benar-benar bahwasanya dia hanya menjalankan agama atas kesadarannya. Nah, ketika dia mengalami hakikatuddin, hakikat agama yang sebenar-benarnya, maka dia akan benar-benar mencapai puncaknya. Otomatis ketika mencapai puncaknya, dia akan benar-benar menjalankan agama yang sebenar-benarnya. Jadi puncaknya dia beragama. Nah,
setelah mencapai hakikatuddin, benar-benar menyelami agama Islam adalah agama yang benar, agama yang ini adalah agama yang sempurna, berbagai literasi, berbagai dari pengalaman, maka dia mencapai yang namanya tadi sudah diterangkan, yaitu ma'rifatuddin, yaitu benar-benar tingkatan yang ma'rifat. Itu kalau dalam kategorinya, kategori tasawuf, itu tingkatan yang paling tinggi, bahwasanya dia sudah benar-benar yang namanya agama punya, bukan hanya sekedar sudah menyatu dengan agamanya. Nah, otomatis ketika tadi faktor-faktor ada eksternal, internal, apakah ada yang namanya kekuasaan Tuhan? Makanya tadi ada yang namanya kekuasaan Tuhan itu tidak bisa dibendungkan lagi, karena innaka la tahdi walakinallaha yahdi may yasha. Maka manusia, kalau dalam sosiologi agama yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu sosiodrama, karena manusia itu hanya panggung sandiwara, kita hanya menjalankan apa skenario Tuhan. Makanya ketika skenario Tuhan bahwasanya si A ditakdirkan bahwasanya tadi yang Pak Abu disebutkan yang namanya ada tingkatan nabi. Kalau tingkat nabi kan dari segala faktor udah sempurna, tapi dia tidak bisa mengkonversi anak-anaknya. Itulah yang namanya kekuasaan Tuhan. Manusia hanya menjadi bahwasanya dia hanya berusaha untuk memberi hidayah kepada orang lain. Tapi ketika apakah dia harus mengkonversi agama, otomatis tidak wajib, kan? Kalau sudah kekuasaan Tuhan, otomatis dia tidak akan bisa. Seperti Aisyah tadi, istrinya Fir'aun, dengan faktor lingkungan agama yang tidak mendukung, tapi karena Allah sudah berkuasa bahwasanya dia seorang iman yang kuat, maka tidak bisa tergoyahkan karena dia sudah mencapai mungkin ma'rifatuddin, yaitu ma'rifat yang tinggi. Makanya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa bahwasanya yang namanya Nabi itu adalah contoh bahwasanya Nabi mempunyai anaknya yang tidak seiman, itu adalah kekuasaan Allah, bahwasanya manusia sehebat apapun kalau belum kekuasaan Allah, maka Allah sudah memberi contoh. Setingkat Nabi aja tidak bisa memberi hidayah, apalagi setingkat manusia. Kita hanya bisa menjalankan panggung sandiwara. Makanya skenario Allah kita hanya mengikutinya. Seperti contoh kalau dalam ulama Barseso yang namanya dia mencapai kekuatan dinnya yang paling tinggi, tahu-tahu dia turun, diceritakan itu dia sampai menjual agamanya. Otomatis apakah ini adanya skenario tangan Tuhan juga? Maka kita innaka lan tahdi walakinallaha yahdi may yasha, bahwasanya itu adalah semuanya kekuasaan Tuhan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah yang berkehendak, siapa yang diberi keampunan, siapa yang Allah hukum, itu adalah semuanya adalah kekuasaan Tuhan. Memang secara teorinya faktor yang ini sudah dijalaninya, tapi yang namanya logika manusia tidak bisa dibantahkan bahwasanya yang namanya hidayah, yang namanya kekuatan, yang lainnya itu adalah semuanya namanya ada taklid, ada yang bahwasanya itu adalah takdirnya Allah atau mu'alaq atau mubrom. Itu aja mungkin tambahannya bagi saya. Mengenai tadi ulama, menurut saya kalau yang namanya ulama itu sudah benar bagus, tergantung oknumnya. Jadi tidak bisa yang namanya kalau sudah mencapai derajat al-ulama, ulama kan bahasa Arabnya dari bahasa alim, alimani, al-ulama, itu bahasa jamak daripada orang yang benar-benar tahu. Alim ini kalau tingkatan-tingkatannya kan belum mencapai tingkatan ke situ al-ulama. Untuk mencapai tingkatan ulama itu harus benar-benar memperai proses. Makanya ketika ada ulama beda pendapat, mungkin kalau menurut saya
kajian ulama tidak bisa, bahwasanya oknumnya saja. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Baik, Allah, Pak Saiful. Syekh Huni, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin udah langsung ke Ibu Dr. Sururin, karena waktu juga sudah kurang lebih 48 menit lagi. Pak Ketua, bisa dihubungi nggak Ibu Dr. Sururin? Maaf, waktunya 15 menit, 18 menit lagi kurang lebih. Tadi saya bilangnya udah masuk. Bilangnya siang-siangan, tapi udah masuk nggak? Belum muncul ini. Tinggal 15 menit lagi kan? Ya, terus saya telepon dah. Jadi kalau menurut Pak Syaihuni tadi, kita semua ini mungkin masih pada tingkatan ittiba, Pak. Iya, masih tingkatan ittiba karena Masih belum jauh dari hakikatuddin, masih jauh dari ma'rifatuddin apalagi. Jadi masih dasar banget ya, Pak ya. Iya, kalau dalam kajian fikih masih kajian ittiba aja, belum tingkat bukti yang berpendapat istihad. Apalagi tingkat 15 ulama. menit lagi, Bu Prof. Iya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi mereka tak suruh diskusi. Mereka diskusi dengan Pak Kasubdin. Oh. Mohon maaf. Ya siap Bu Prof. Assalamualaikum. Kayaknya repot banget ya. Nggak bisa. Iya, kayaknya repot. Ya kalau jam 12 sudah ya lanjut, bubar lah. Iya. Iya. Itu Zoom-nya pada mau sendiri. Kita disimpulkan. Iya. Diskusi aja lah. Coba Pak Kanwil disimpulkan. Ini baru keluar lagi. Iya. Ya, kesimpulannya ditutup. Kesimpulannya baca doa, maafkan, Pak. Boleh menambahkan? Fadol. Ya, Fadol. Menambahkan pertanyaan maksudnya, Bu. Ya, salah. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Belum makan. Banyak teman-teman yang bisa menjawab, insya Allah. Sambil nunggu Bu Sururin sambil diskusi kan, aja lah, nggak apa-apa lah ya. Ya, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan atau yang dipresentasikan dari teman-teman tadi mengenai konversi agama atau perpindahan agama. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sudut pandang dari ibu-ibu atau kelompok 4 tadi yang sebagai orang yang mempelajari psikologi menanggapi tentangnya melakukan konversi agama. Apakah itu positif atau negatif? Sedangkan orang yang melakukan konversi agama ini, jika kita melihat tadi adalah ada faktor-faktor yang menyebabkan goncangnya kejiwaan seseorang. Sehingga jika mereka melakukan konversi agama mendapatkan ketenangan, apakah itu salah? Secara psikologi, apakah itu tidak baik? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, karena Ibu Dr. Surin sudah masuk tadi, pas banget Pak Izzas Maulana tanya, mungkin langsung ke Ibu Dokter. Assalamualaikum Ibu Dokter. Baik. Ya, Waalaikumsalam. Bentar. Saya coba ganti laptop dulu ya. Mohon maaf, saya ganti laptop dulu sebentar ya. Ini tadi masih pakai HP karena laptopnya dipakai Zoom yang lain, dan kebetulan ada UKM PPG. Jadi hari ini tuh ada ujian PPG, kami harus mengawal itu, dan Kasubdit hadir mau nggak mau harus menemui gitu. Sebentar ya, saya
Mana ya? Ketua kelas. Kalau nggak salah dari saya buka ini Zoom dulu ya. Biar nyaman kalau pakai laptop. Kalau nggak pakai laptop itu hanya kelihatan 4 wajah aja. Tapi enggak apa-apa, bisa direspon dulu pertanyaan dari Pak siapa? Pak Ilyas Maulana ya. Iya, monggo pemakalah mau Baik merespon dari dulu ini sambil menunggu. baik Bu Dokter, dari Ibu Esti atau Ibu Neneng. Ibu Marini mau menanggapi dari pertanyaan Pak Ilza. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, apakah saya bisa disampaikan karena pakai laptop dari tadi masih belum bisa. Pak Ismi. Ya. Bisa disampaikan ke admin kalau saya bisa dimasukkan ke Zoom. Pak Saiful, Bentar, Bu. sampaikan ke Pak Faiz. Faiz. Oke. Ya. Assalamualaikum. Ya. Mas Faiz, Bu Prof ganti Alhamdulillahirrahmanirrahim. laptop bisa di ACC. Ya, sudah. Nah, Sudah. Baik, saya Oh mencoba iya, iya. Makasih Mas menanggapi Faiz. pertanyaan dari Ilyas Maulana. Tadi apa pendapat ya? Apakah benar atau salah mereka yang melakukan, apakah benar atau positif salah? atau negatif ya dari mereka yang melakukan konversi agama? Oke. Orang yang melakukan konversi agama itu kan sebenarnya kebebasan beragama ya. Kalau menurut saya tidak masalah karena kebebasan beragama itu di Indonesia diatur ya dalam Undang-Undang Dasar gitu ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan. Jadi menurut saya orang yang mau konversi agama tidak masalah gitu. Selagi orang itu tujuan dari konversi agama kan berbeda-beda ya. Ada yang mencari ketenangan, ada yang hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Iya. Ya. Baik, mungkin bisa langsung ke Ibu Dokter karena waktu juga sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.